Ya, selamat berjumpa kembali para mahasiswa farmasi di mata kuliah farmakognosi. Pada minggu kali ini kita akan membahas sedikit tentang glikosida. Jadi minggu-minggu sebelumnya kita sudah mempelajari tentang metabolit primer ya, jadi karbohidrat, lipid seperti itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang metabolit sekunder. Masih ingat ya apa perbedaan dari metabolit primer dan sekunder? Jadi saya ingatkan kembali bahwa metabolit primer itu fungsinya ya, fungsi utamanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Ya, tapi kalau metabolit sekunder itu fungsinya lebih ke pertahanan diri, kemudian perkembangbiakan, seperti membantu penyerbukan, gitu, dan masih banyak fungsi-fungsi yang lain. Nah, pada minggu kali ini kita akan mulai mempelajari tentang metabolit sekunder nanti sampai akhir semester ya, karena jenis-jenis metabolit sekunder itu banyak sekali. Nah, kita mulai dengan metabolit sekunder yang bernama glikosida. Nah, glikosida ini merupakan senyawa yang terdiri dari dua bagian ya, disebut senyawa glikosida. Jadi senyawa yang terdiri dari senyawa gula, ya, senyawa terdiri dari gula atau yang disebut dengan glikon, dan senyawa yang merupakan bukan gula atau aglikon atau sering juga disebut genin. Jadi kedua komponen ini berikatan ya, jadi antara gula dan komponen bukan gula. Nah, kedua komponen ini berikatan atau terhubung melalui jembatan ya, ada jembatan oksigen, jembatan nitrogen, jembatan sulfur, dan jembatan karbon. Artinya jadi kedua komponen ini dihubungkan oleh oksigen, nitrogen, sulfur, dan karbon. Ya, jadi salah satu di antara keempat ini. Nah, ini jadi disebut jembatan itu karena menjembatani kedua komponen ini ya dalam strukturnya. Nah, nanti mungkin akan lebih jelas jika kita sudah melihat strukturnya. Kemudian saya jelaskan dulu tentang sifat-sifat glikosida. Sifat-sifat glikosida yang merupakan atau yang dihubungkan oleh jembatan oksigen itu merupakan jembatan yang tidak stabil, mudah diputus oleh asam, basa, enzim, air, dan panas. Jadi nanti mudah putus atau mudah terhidrolisis. Jadi glikosida yang terhubung dengan jembatan O ini merupakan glikosida yang kurang stabil. Kemudian glikosida ini dia larut dalam pelarut polar ya, air atau etanol encer. Jadi kalau misalnya dalam sediaan farmasi untuk obat-obat yang mengandung glikosida biasanya dibentuk dalam bentuk eliksir. Ya, masih ingat ya, eliksir itu adalah sediaan yang terdapat etanol di dalamnya. Kemudian atau ekstrak encer ya, karena banyak air di situ. Kemudian tinktur dengan kadar etanol rendah. Ya. Kemudian sifat untuk komponen-komponennya, untuk aglikon itu sifatnya tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarut organik nonpolar. Jadi kalau ada glikon dan aglikon seperti ini ya, ini merupakan satu kesatuan glikosida, itu sifatnya umumnya polar ya. Nah, tetapi aglikonnya ini jika berdiri sendiri itu biasanya sifatnya adalah nonpolar. Ya, kenapa di sini bisa sifatnya kalau menjadi glikosida atau menjadi satu seperti ini adalah polar? Karena dia punya gugus glikon atau gula. Ya, seperti kita tahu gugus gula itu merupakan senyawa yang polar. Tapi jika aglikon berdiri sendiri, maka dia adalah sifatnya adalah nonpolar. Kemudian senyawa gula apa yang sering menjadi komponen dari glikosida? Yaitu umumnya adalah glukosa ya. Yang lain ramnosa, digitoksosa, simarosa, dan lain-lain. Nah, untuk aglikonnya sendiri apa? Aglikonnya sendiri macam-macam. Bisa berbagai macam senyawa organik seperti triterpen, steroid, antrasen, senyawa-senyawa yang mengandung gugus fenol, alkohol, aldehid, keton, dan ester.
ya. Nah, kemudian apa guna glikosida sendiri bagi tanaman? Ya, jadi fungsinya banyak sekali, seperti fungsi pengaturan, fungsi perlindungan ya, atau pertahanan diri, fungsi kesehatan bagi tanaman tersebut, kemudian basis warna untuk menarik serangga atau penyerbukan. Nah, untuk manusia ya, jadi karena glikosida ini merupakan metabolit sekunder yang juga sering dimanfaatkan untuk pengobatan ya. Contohnya adalah sebagai obat jantung, contohnya digitalis atau apocinum, kemudian obat pencahar ya dari sena, daun sena, dari aloe atau reum. Kemudian bisa juga fungsi analgetik atau anti nyeri, yaitu metil salisilat dari galutarin dalam gandapura. Ya, jadi glikosida ini cukup banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk pengobatan. Kemudian penggolongan glikosida sendiri, glikosida biasanya digolongkan berdasarkan struktur aglikonnya. Jadi struktur yang bukan gula ya. Jadi kalau misalnya seperti ini glikosida steroid, oh berarti dia adalah aglikonnya itu steroid. Ya, glikonnya ya gula ya. Kemudian untuk glikosida antrakinon, berarti aglikonnya adalah antrakinon. Begitu seterusnya. Nah, macam-macam glikosida ini ya, kira-kira ada 11 macam ini nanti akan kita pelajari satu persatu. Nah, kita mulai dulu dari glikosida steroid atau glikosida jantung. Nah, glikosida sendiri, glikosida steroid ini aglikonnya berupa steroid. Masih ingat ya struktur steroid kemarin kita bahas sekilas waktu di pembahasan lipida. Ya, jadi nah, kemudian senyawa glikosida jantung ini merupakan senyawa glikosida yang mempunyai aktivitas spesifik terhadap otot jantung. Ya. Jadi dia merupakan tonikum jantung ya atau penguat jantung atau kardiotonik. Keberadaannya tidak tersebar luas dalam tanaman, hanya terdapat dalam famili tertentu yaitu Scropulariaceae, kemudian Apocynaceae dan Liliaceae. Aglikonnya adalah steroid dari dua tipe yang bernama cardenolida dan bufadienolida. Kita coba lihat ya strukturnya. Jadi ini adalah struktur aglikon ya. Jadi aglikon saja. Aglikon dari glikosida jantung. Tadi disebutkan bahwa aglikon dari glikosida jantung itu hanya merupakan dua tipe ini saja. Tipe cardenolida dan bufadienolida. Nah, seperti kita lihat ya, inti steroid itu bentuknya seperti ini. Terdapat 4 cincin, yaitu A, B, C, dan D. Seperti ini ya. 3 cincin sikloheksan dan 1 cincin siklopentan yang saling berhubungan. Seperti ini ya, inti steroid. Nah, kemudian kalau cardenolida itu ya jumlah atom C-nya secara keseluruhan dia 23. Kemudian pada gugus R yang ini ya, itu menempel cincin lakton tidak jenuh beranggotakan 5 anggota ya. Jadi struktur seperti ini struktur lakton ya. Yang cincin di tengahnya ada O, kemudian ada gugus karbonil seperti ini, lakton. Nah, tidak jenuh karena di sini ada ikatan rangkap ya, terdiri dari 5 anggota. Nah, sementara kalau bufadienolida dia jumlah cincin atom C-nya ada 24 semuanya. Nah, pada R di sini itu menempel cincin lakton tidak jenuh tapi 6 anggota ya. Jadi dibedakan di sini kalau bufadienolida itu adalah di sini ada menempel cincin lakton 6 anggota ya dan tidak jenuh. Di sini ada dua ikatan rangkap. Jadi intinya mereka itu sama-sama punya inti steroid ya. Jadi struktur di sini kan sama. Yang membedakan hanya R-nya ini aja. Ya, kalau
Kardiolida 5 anggota, tidak jenuh, lakton ya. Kalau bufadienolida itu adalah 6 anggota, cincin lakton yang tidak jenuh. Jadi untuk glikosida jantung silahkan diingat-ingat bahwa aglikonnya ini hanya 2 tipe ini aja. Kalau nggak kardiolida ya berarti bufadienolida. Nah, sementara untuk glikon atau gulanya sendiri bisa berjumlah 1 sampai 4 buah. Ya, jadi bisa terikat satu buah gula atau sampai 4 buah. Misalnya berupa glukosa, digitoksosa, simarosa, ragnosa, arabinosa. Nah, glikon atau gulanya itu menempel pada posisi C3 struktur steroid. Ya. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, jadi ini misalnya contoh dari struktur glikosida ya, glikosida jantung misalnya. Nah, di sini adalah struktur yang merupakan bukan gula atau aglikon. Sementara di sini adalah struktur gula ya atau glikon. Nah, jadi gulanya itu menempel di struktur nomor 3 ya, C nomor 3 dari struktur steroid. Di sini C nomor 3 di sini. Ya, jadi ini terhubung oleh ikatan atau jembatan oksigen ya. Ini juga disebut dengan ikatan glikosida atau ikatan glikosidik. Ya. Jadi di sini ya, ini kan cincin lakton 5 anggota ya, berarti adalah kardiolida. Ya, seperti itu. Nah, jika glikosida ini terhidrolisis, glikosida jantung ini ya, terhidrolisis atau putus di sini ikatan glikosidanya, aglikonnya ini masih mempunyai efek terhadap jantung. Nah, bagian gulanya ini menambah kelarutan, absorpsi, dan distribusi glikosida di dalam tubuh. Ya, karena dia bersifat polar ya di sini. Nah, semakin banyak gugus OH atau hidroksil yang menempel pada glikosida, ini kan OH, konsep dalam tubuhnya cepat, tetapi ekskresinya juga cepat. Nah, kemudian basa kuat bisa menghancurkan cincin lakton, ya, menghancurkan cincin lakton di sini. Jadi bisa menghilangkan aktivitas terhadap jantung, ya. Jadi kita tahu di sini bahwa yang bertanggung jawab atas efek terhadap jantung ini adalah mostly adalah si aglikon ini, terutama di sini cincin laktonnya ini ya. Makanya kalau cincin laktonnya ini rusak atau terputus oleh basa kuat misalnya, nah aktivitasnya terhadap jantung, terhadap otot jantung itu bisa hilang. Nah, ini contoh tanaman yang mengandung glikosida jantung. Ada yang paling terkenal adalah daun digitalis. Ya, daun digitalis sendiri berasal dari spesies Digitalis purpurea atau Digitalis lanata ya. Jadi dia genusnya sama tetapi spesiesnya berbeda. Ya, yang purpurea bunganya ungu, yang lanata bunganya putih. Ya, tetapi keduanya yang dipakai adalah daunnya. Nah, kemudian untuk Digitalis purpurea sendiri mengandung digoksin, digitoksin, gitoksin, dan gitaloksin. Nah, ini untuk obat jantung ya yang sangat terkenal adalah digoksin ya, yang sampai sekarang juga digunakan dalam terapi. Kemudian untuk Digitalis lanata sendiri mengandung digitoksin, gitoksin, gitaloksin, digoksigenin, dan diginatigenin ya. Jadi keduanya ini sedikit mengandung glikosida yang sedikit berbeda ya. Kemudian aktivitasnya sebagai kardiotonik atau meningkatkan curah jantung. Jadi improve blood flow sehingga aliran darah ke jantung itu bisa lebih meningkat. Nah, seperti ini ya struktur dari digoksin misalnya. Nah, ternyata dia mempunyai gugus ya. Atau di sini adalah lakton 5 anggota atau merupakan tipe kardiolida. Nah, di sini sendiri bagian glikonnya yang ini, kemudian bagian aglikonnya yang ini. Ya, di sini bisa terikat berapa gula misalnya sampai 4 ya misalnya, atau di sini adalah di sini 2, di sini 1 ya berarti 3 gula. Ya, kemudian ini digitoksin.
Di sini juga merupakan kardinolida. Di sini juga terikat gula juga. Ya. Nah, kemudian ada juga gitoksin, dia juga merupakan kardinolida, terikat 3 gugus gula di sini. Ya. Nah, perhatikan bahwa masing-masing gugus gula terikat pada cincin C3 pada steroid ya. Ini di sini ada angka 3 ini 3. Nah, ini terikat gugus gula. Ya. Nah, untuk digitoksin, aglikonnya bernama digitoksigenin. Ya, gulanya yang terikat sendiri bernama digitoksosa. Nah, untuk digoksin, ya, digoksin ini aglikonnya ini sendiri disebut digoksigenin. Ya, gulanya juga digitoksosa. Nah, untuk gitoksin, aglikonnya disebut gitoksigenin, gulanya adalah digitoksosa. Ya, nah tadi kan kita sudah pelajari bahwa aglikon itu nama lainnya genin. Ya, jadi lumayan gampang ya ngafalinnya digitoksin berarti aglikonnya digitoksigenin. Nah, ini contoh-contohnya. Kemudian tanaman yang mengandung glikosida jantung yang selanjutnya Strophanthus ya. Berasal dari spesies Strophanthus combe atau Strophanthus hispidus. Yang digunakan adalah biji. Ya, dia berasal dari famili Apocynaceae. Kandungan utamanya K-strophantosida, ya, atau disebut stroposida. Aktivitasnya sebagai kardiotonik ya, sama dengan yang tadi, meningkatkan curah jantung, diuretik atau untuk pengeluaran cairan ya melalui air seni, kemudian meningkatkan sirkulasi darah. Nah, aglikonnya di sini disebut strophantidin ya, di sini juga cincin lakton 5 anggota kardinolida. Nah, di sini terikat gula ya, atau glikon atau trisakarida karena ada 3 gula di sini. Nah, untuk sumber glikosida jantung yang lain, silahkan nanti. Nah, untuk sumber glikosida jantung yang lain silahkan dibaca sendiri. Di sini ada jenis tanamannya, kemudian bagian tanaman, dan kandungan glikosida jantung ya. Di sini saya tuliskan ini misalnya maksudnya adalah kandungan. Ya. Kemudian jenis glikosida yang kedua adalah glikosida antrakinon. Glikosida antrakinon itu merupakan glikosida yang aglikonnya merupakan turunan senyawa antrasena ya, yang mempunyai gugus karbonil atau CO pada kedua atom C yang berseberangan. Ya, jadi seperti ini. Glikosida yang aglikonnya berupa turunan antrasena ya. Jadi antrasena itu strukturnya seperti ini, antrasen. Ya. Nah, tapi mempunyai gugus karbonil atau CO ini ya pada kedua atom C yang berseberangan di sini C9 dan C10 seperti ini ya. Nah, berseberangan. Ya, atau bisa juga gugus karbonilnya atau CO-nya hanya pada C9 atau C9-nya tersubstitusi gugus OH seperti ini. Ya, bisa CO-nya hanya di nomor 9 atau C nomor 9-nya tersubstitusi gugus OH seperti ini. Ya, jadi glikosida antrakinon. Kemudian glikosida antrakinon itu tersebar luas dalam tanaman dikotil, ya. Tapi untuk monokotil itu hanya ada di famili Liliaceae. Turunan antrakinon sendiri sering berwarna merah, contohnya Ray radix ya. Nah, efeknya adalah sebagai pencahar atau laksatif atau purgatif ya, sama. Sebagai pencahar. Jadi daerah kerjanya di usus besar. Nah, glikosida antrakinon sendiri lebih aktif dalam bentuk glikosida
atau jika dia terikat pada gulanya daripada dalam bentuk aglikonnya saja. Ya. Efeknya sebagai pencahar tidak berbahaya, tidak menimbulkan adiksi, habituasi, serta toleransi. Jadi tidak menimbulkan kecanduan ya. Kan ada ya pencahar yang orang itu merasa harus selalu mengonsumsi seperti itu. Itu menimbulkan kebiasaan serta toleransi. Kalau toleransi itu berarti harus dosisnya ditambah terus. Tidak seperti itu ya untuk glikosida antrakinon. Nah, contohnya adalah seperti ini ya, aloe. Nah, aloe sendiri ini berasal dari daging daun ya, atau getah kering dari aloe vera, aloe barbadensis atau aloe verox. Ya. Aloe ini bisa dibuat seperti cake ya, atau jadam Arab. Dibuat dengan menampung getah aloe, dipanaskan, dicetak lalu didinginkan. Nah, mengandung resin dan jenis C-glikosida, berarti adalah glikosida yang terhubung dengan ikatan karbon atau jembatan karbon. Ya, contohnya adalah aloin atau barbaloin, kemudian isobarbaloin ya. Nah, di sini bisa kita lihat di sini aglikonnya sendiri antrakinon ya di sini. Kemudian ini adalah bagian gulanya. Ya, ini juga sama. Aglikonnya di sini bagian gulanya. Nah, jika kita lihat struktur keduanya ini hampir sama ya atau mirip. Yang berbeda hanya konfigurasi di sini saja. H di sini hidrogen ya, yang satu menghadap kita, yang satu menjauhi kita. Nah, ini mengapa disebut dengan struktur iso ya. Ini barbaloin, yang ini isobarbaloin. Kemudian contoh yang sudah disebutkan tadi adalah ray radix atau akar kelembak ya. Ini kita sudah pelajari juga, kemarin kita sudah dengar ray radix waktu di praktikum farmakognosi. Nah, ray radix ini mengandung glikosida antrakinon seperti ini ya. Ini jenis-jenis aglikonnya. Jadi jenis-jenis aglikonnya bisa aloe emodin, rein, emodin, krisopanol, dan fiskion. Nah, di sini. Ini jenis-jenis aglikonnya. Nah, aktivitasnya sebagai stomachikum. Ya, daya pencaharnya diikuti dengan efek astringensia. Jadi dia awalnya pencahar, tapi lama-lama dia jika dikonsumsi dia bisa menyebabkan sembelit ya. Nah, seperti ini. Ya, ini kalau penampakannya secara mikroskopik ya, kemarin kita sudah pelajari. Nah, ray radix ini dikenal dengan kristal oksalat yang berbentuk roset ya atau bintang besar yang sangat mencolok. Nah, tanamannya sendiri bentuknya seperti ini dari spesies Rheum palmatum. Nah, kemudian ini juga pencahar yang lumayan terkenal juga digunakan di macam-macam obat herbal ya. Jadi daun sena atau senefolium. Berasal dari tanaman Cassia sena atau Cassia angustifolia. Dia mengandung turunan antrakinon, yaitu aloe emodin dan rein. Dia mengandung glikosida ya berupa senosida A dan senosida B. Ya, seperti ini. Ya. Jadi ini adalah struktur aglikonnya ya, senosida A, senosida B. Efeknya sebagai pencahar tidak disertai efek astringensia, berarti tidak menyebabkan sembelit. Ya, daunnya seperti ini bentuknya, daun sena. Ya, ini juga sering digunakan sebagai pencahar kalau misalnya kalian perhatikan produk-produk herbal yang digunakan sebagai pencahar, biasanya isinya adalah kalau nggak daun sena atau daun jati Belanda dan seterusnya. Nah, untuk contoh-contoh yang lain, nanti bisa dibaca sendiri contoh-contoh tanaman yang mengandung glikosida antrakinon. Nah, ini ya contoh-contohnya. Glikosida antrakinon, ini nama glikosidanya, nah ini nama aglikonnya, ini jenis gula yang terikat,
Kemudian ini occurrence ini berarti adalah terkandung di jenis tanaman apa gitu. Ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian jenis glikosida yang seterusnya adalah glikosida saponin. Ya, glikosida saponin ini glikonnya bernama sapogenin. Keberadaan saponin sendiri dalam tanaman ditandai dengan pembentukan larutan koloid dalam air yang bila dikocok itu berbuih. Ya, jadi kalau ada misalnya serbuk dari tanaman apa gitu ya yang mengandung saponin, kalau ditambah air bila dikocok nanti menyebabkan buih. Nah, itu bagaimana cara kita mengidentifikasi saponin. Nah, sapo sendiri berasal dari bahasa Latin yang berarti sabun ya atau soap. Ya, mungkin karena buihnya itu kan disebut dengan seperti sabun. Nah, berdasarkan struktur aglikonnya, dia bisa terbagi menjadi dua jenis, yaitu saponin steroid dan saponin triterpenoid. Nah, kalau saponin steroid sendiri, ya strukturnya seperti ini ya. Tolong dibedakan dengan glikosida jantung tadi. Dia tipenya atau intinya sama-sama steroid, tapi kalau glikosida jantung, kan di sini kan ada kardinolida atau bufadienolida ya. Tapi kalau saponin tidak ada. Jadi ini saponin steroid. Kayak yang di sini struktur dari saponin triterpenoid. Di sini ada perbedaan struktur dari cincinnya. Ya, di sini juga terikat gula atau glikon pada C nomor 3. Ya. Nah, kegunaan glikosida saponin sendiri, dia menurunkan tegangan permukaan atau sebagai surfaktan atau emulgator. Dia meningkatkan aktivitas epitel bersilia. Jadi dia merangsang timbulnya batuk untuk mengeluarkan dahak. Ya, jadi contohnya ya, dari Seneca dan Supus ini sebagai ekspektoran atau sekretolitik. Jadi mengeluarkan dahak pada yang menyebabkan batuk. Kemudian meningkatkan absorpsi senyawa diuretik, ya, dan merangsang ginjal untuk lebih aktif. Kemudian terkait dengan fungsinya sebagai surfaktan tadi, dia sering digunakan untuk mencuci atau laundry ya, seperti buah lerak ya. Ini misalnya kalian pernah dengar ya, buah lerak ini kan sering digunakan untuk mencuci batik ya. Nah, kemudian dia juga sebagai bahan baku pembuatan hormon steroid dan kortison. Nah, kita pelajari dulu jenis saponin yang pertama, yaitu saponin steroid. Ya, nah, jadi ada beberapa famili tanaman di dalam monokotil yang mengandung saponin steroid. Nah, juga pada dikotil ya. Kemudian beberapa spesies digitalis dan strophanthus tadi yang sudah kita bahas. Nah, selain mereka itu mengandung glikosida jantung, dia juga mengandung saponin steroid. Nah, kegunaan utama dia sebagai bahan baku sintesis hormon steroid dan kortison. Nah, ini saya punya satu pertanyaan, nanti silakan dijawab di Elena ya. Apa sih guna mensintesis steroid dan kortison itu di dunia farmasi atau kesehatan? Ya, nanti silakan dijawab ya. Nah, tanaman apa saja yang mengandung saponin steroid? Yang pertama umbi Dioscorea atau yang sering orang lokal itu menyebutnya sebagai uwi ya, uwi. Nah, selain kaya akan pati, dia mengandung saponin steroid. Ya. Nah, sapogenin atau bagian aglikonnya itu dipisahkan dari glikosida dengan cara hidrolisis asam. Nah, ini ya. Kemudian diosgenin di sini adalah bahan baku diosgenin atau nama glikosidanya ya. Dia sebagai bahan baku sintesis hormon steroid untuk kontrasepsi. Kemudian ada agave, ya agave atau dari agave sisalana. Nah di sini glikosidanya bernama hekogenin, diperoleh dari daun agave dalam bentuk garam asetat. Nah dia untuk bahan baku sintesis kortison.
Nah, kemudian untuk contoh-contoh yang lain bisa dibaca sendiri. Ada fenugreci atau fenugreek, ya, ini contoh yang lumayan terkenal. Kemudian ada juga dari sarsaparilla, ya. Sarsaparilla ini sering digunakan sebagai minuman. Ya, ini minuman zaman dulu ya, Saparella ini mereknya dulu ya. Nah, ini berasal dari tanaman smilax ini ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kemudian ini adalah contoh aglikon dari saponin steroid ya. Nah, di sini ada diosgenin tadi ya, yang berasal dari uwi tadi. Kemudian hekogenin. Nah, ini kemudian sarsapogenin. Nah, ini contoh-contoh aglikon dari saponin steroid. Kemudian untuk saponin triterpenoid, dia jarang terdapat pada monokotil, tapi terdapat banyak dalam tanaman dikotil. Nah, tadi masih ingat ya perbedaan antara saponin steroid dan triterpenoid. Jadi perbedaan di struktur intinya di sini. Nah, dia dibedakan di dalam 3 golongan ya, alfa amirin, beta amirin, dan lupeol. Jadi strukturnya itu perbedaannya ya, jadi ada 3 golongan ya. 3 golongan ini dibedakan dari strukturnya di sini ya. Jadi ini jangan bingung ya, di sini ada garis di sini. Jadi kalau alfa amirin itu struktur ini ya, cincin D-nya, dan di sini itu seperti ini. Kemudian kalau beta amirin seperti ini, lupeol seperti ini. Jadi ini perpotongannya ini, maksudnya coba dibayangkan ini kalau ditempelin di sini ya. Terbayangkan ya. Nah, seperti itu. Nah, contoh tanaman yang mengandung saponin triterpenoid yaitu yang pertama ada Glycyrrhizae radix. Ini kemarin kita juga sudah pelajari ya waktu mikroskopik. Nah, jadi berasal dari akar dan batang bawah tanah dari Glycyrrhizae glabra atau Ficus liquiritea, rasanya manis. Dia mengandung glikosida yaitu glycyrrhizin. Contohnya kegunaannya sebagai korigen odoris atau memperbaiki bau dan ekspektoran. Ya. Nah, ini contoh sendiri glikosida glycyrrhizin di sini contohnya adalah inti saponin triterpenoid. Kemudian di sini terhubung dengan bagian gula atau glikon. Kemudian Seneca radix itu berasal dari akar dan rimpang kering dari tanaman Polygala seneca, mengandung saponin triterpenoid yang bernama senegenin. Ya, dia keunikannya adalah mengandung atom klor atau Cl dalam strukturnya. Ya. Nah, ini adalah hanya bagian ini aglikonnya saja ya. Kemudian kegunaannya sebagai ekspektoran dan stimulansia dalam bronkitis kronis. Contoh-contoh saponin steroid yang contoh-contoh saponin triterpenoid ya. Yang lain ini bisa dibaca sendiri seperti tadi. Ini nama saponinnya atau glikosidanya ya. Yang ini geninnya atau aglikonnya. Kemudian ini gulanya yang terikat. Kemudian occurrence atau tanaman apa yang mengandung glikosida tersebut. Nah, untuk glikosida yang lain, karena jenisnya sangat banyak, tidak mungkin saya terangkan satu persatu ya. Jadi ini nanti akan menjadi tugas kelompok untuk kalian. Jadi buatlah rangkuman tentang glikosida yang di samping, sama seperti cara saya membuat materi tadi ya. Jadi ada pengertian, ada struktur, ada sumber tanaman dan bagian tanaman yang digunakan, kemudian kegunaannya apa, kemudian keterangan lainnya. Ya, mungkin keterangan-keterangan apa yang perlu ditambahkan. Nah, jangan lupa untuk menyebutkan referensi ya atau daftar pustaka yang kalian gunakan. Jadi nanti satu kelas akan saya bagi menjadi 8 kelompok yang berisi atau beranggotakan 5 orang.
Jadi nanti akan saya sediakan di file Google Docs ya, supaya bisa mengerjakan bersama-sama secara online ya, yang nanti akan saya share linknya. Jadi kelompok 1 akan mengerjakan glikosida cyanopor, kelompok 2 isothiocyanat dan lain-lain ya. Nah, ini nanti link Google Docs-nya akan saya share di Elena. Ya, ini bisa dikerjakan dalam waktu 1 minggu sampai 1 minggu ke depan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian pembahasan tentang glikosida. Nah, untuk tugas kelompok ya nanti akan saya terangkan lebih lanjut di Elena. Terima kasih dan sekian.